Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, para ulama, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat dan segenap aparat pemerintah serta para jamaah sekalian. Alhamdulillah hadir bersama kita ami saya Al-Habib Husain bin Abdullah bin Hud Al-Habsyi, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur fi taatillah ma'asiha wal afiyah. Begitu pula Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habsyi, begitu juga Habib Ahmad Khaniman serta para habaib Masya Allah yang begitu banyak. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka bertambah keberkahan bagi majelis kita ini. Terkhusus yang saya hormati dan saya muliakan kepada segenap keluarga besar Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad, yang mana dalam mengenang wafat 40 hari ibunda tercinta almarhumah al-maghfurlaha ibunda Hajah Ma'ani binti Namat, dan begitu juga mengenang daripada haulnya almarhum al-maghfurlah Haji Muhashim bin Haji Mansur. Mudah-mudahan mereka semuanya ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal salehnya, dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kelak di yaumil mahsyar berada di bawah panji Sayyidina Muhammad, mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Allah kumpulkan di surga Firdaus tertinggi bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam acara Maulid Nabi ini sekaligus kita tahlil dan haul yang Masya Allah betapa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya dipuji oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam majelis ini kita kumpul juga bersama keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang begitu peduli kepada umatnya, yang tidak rela satupun daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun demikian Nabi Muhammad menebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Nabi Muhammad pernah saking punya rahmah, kasih sayang, ada seorang Yahudi yang meninggal dunia. Itu Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Yahudi meninggal dunia, Nabi sedih. Ketika sahabat tanya, dia bilang, iya, satu roh ini terbebas dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni dia bakal masuk neraka, disiksa oleh Allah selama-lamanya karena tidak masuk Islam. Tuh lihat, bayangkan betapa cinta Nabi Muhammad kepada makhluk, kepada alam semesta. Rahmahnya beliau yang luar biasa, apalagi kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Perangnya Nabi aja sampai itu rahmah kasih sayang. Tidak sembarangan Nabi Muhammad ingin membantai orang, tapi menganggap agar orang semuanya bisa ikut dengan baginda Nabi. Pernah Nabi ketika perang Hunain, para jamaah sekalian, bawa rombongan ketika perang Hunain itu terjadi bulan Syawal sekitar tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad ketika itu setelah Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah banyak orang-orang di situ yang masuk ke dalam Islam, yang tanpa peperangan sedikit pun juga. Tanpa ada peperangan, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana
tawwaba, masuk Islam berbondong-bondong. Nabi bawa rombongan kaum muslimin daripada kaum Ansor kurang lebih 10.000 orang, dan muslimin yang baru saja di situ masuk Islam kurang lebih 2 orang. Para mualaf nih 12.000. Perang Hunain, suku besar dihadapi oleh baginda Nabi, tapi kaum muslimin kekalahan di awal. Kaum muslimin kalah karena merasa kaum muslimin ini nyaman. Dia bawa rombongan banyak, Nabi Muhammad 12.000 orang. Dia menganggap bakal menang karena Nabi Muhammad tadi ketika sampai Fathu Mekah begitu mudahnya menaklukkan kota Mekah. Nabi ketika itu pinjam baju besi dan persenjataan kepada Sofwan. Sofwan ini belum masuk Islam saat itu, tapi karena membela Mekah sama orang Mekah, jadi ikut perang sama Nabi. Nabi pinjam bajunya, baju besi dan persenjataan. Kata Nabi, ini pinjam ya? Iya. Sofwan bilang lagi, ya Muhammad ini pinjam loh, nanti pulangin. Iya, tenang, dipulangin. Subhanallah, ketika perang usai kaum muslimin tadinya kekalahan ada, Allah berikan kemenangan yang luar biasa, kemenangan kaum muslimin, sehingga ghanimah begitu banyak. Dari gunung sampai gunung, di antara kedua gunung lembah. Dalam lembah tersebut penuh dengan hewan ternak, kambing dan lain-lain begitu banyak. Sofwan takjub. Di sini Sofwan, ya, dia masih belum masuk Islam. Dia takjubnya karena orang kafir kalau melihat harta dia takjub. Nih, orang muslim tidak takjub. Kalau orang kafir ngelihat harta takjub. Ngelihat Nabi punya ghanimah begitu banyak, dia bilang, Muhammad, ini ghanimah ya, ini buat kamu semuanya, milik kamu. Iya. Kambing begitu banyak, ribuan, ratusan ribu bahkan itu. Ini milik kamu wahai Muhammad. Iya. Kamu suka wahai Sofwan? Ditanya begitu. Kamu suka? Kamu demen? Seneng? Iya Muhammad. Mau? Mau kalau dibagi. Apa kata Nabi? Bukan dibagi 1 atau 2 Pak, ambil semuanya katanya. Masya Allah, itu kambing 1 lembah diberikan semuanya kepada 1 orang. Orang musyrik tadi, orang yang belum beriman dia. Akhirnya dia bilang, tidaklah ada orang yang dermawan seperti ini. Dia masih kafir. Tidaklah ada yang dermawan seperti ini, yang sedekahnya enggak takut rugi, melainkan dia adalah Nabi daripada Nabi akhir zaman. Dia katakan, umdud yadaka ya Rasulullah, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Dia langsung masuk ke dalam Islam. Dia menyeru, sini kalian, ada orang yang kalau sedekah nggak takut rugi. Masya Allah, kalau sedekah nggak takut rugi siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Tuh lihat, Nabi Muhammad kalau sedekah nggak takut rugi. Masya Allah, begitu diajarkan kepada sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa, beliau mengorbankan hartanya. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Sayyidina Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, semua mereka orang-orang yang luar biasa dalam sedekah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika datang ke Madinah, tokonya ada 18 toko di Mekah ditinggal karena hijrah bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya raya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namun ketika datang ke Mekah bajunya nggak kebeli kancing, bajunya nggak ada kancingnya, sampai diambil duri dikaitkan di antara bajunya untuk menjadi kancingnya. Walaupun demikian beliau hidupnya yang kaya raya menjadi orang yang biasa sederhana, pedulinya sama Nabi Muhammad luar biasa, peduli kepada keluarga Nabi. Dia katakan, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbu ilayya an asil an min qarabati, atau kama qala. Kerabatnya Nabi, keturunannya Nabi, ahlul baitnya Nabi lebih duluan untuk saya sambung daripada keluarganya sendiri. Sehingga beliau mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baitih, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Ulama memaknai makna urqubu ay ra'u wa akrimu wahtarimu. Muliakan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad dengan kalian menjaga keluarganya, menjaga menghormati keluarganya. Hormati Nabi Muhammad dengan kalian menjaga, menghormati, memuliakan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika itu pergi haji. Beliau dari Madinah, Imam Hasan, Imam Husain sama Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Abdullah bin Ja'far At-Tayyar sama Imam Hasan, Imam Husain bertiga berangkat haji. Dari mana? Dari Madinah, karena mereka sudah tinggal di Madinah menuju kota Mekah. Sampai perjalanan para jamaah sekalian, bekalnya habis. Sampai perjalanan bekalnya habis, nggak ada makanan, nggak ada minuman.
ATM lagi ya. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada warung Madura. Kalau sekarang ada warung Madura, mau tengah malam juga ente bisa beli jajan, betul nggak? Ada di sini warung Madura, ada. Di mana warung Madura? Berapa jam dia bukanya? 24, bukan 12 jam, 24 jam. Pas kita tanya tutup nggak pernah tutup. Kapan tutupnya? Buka tiap hari, hari kiamat setengah hari kata dia. Bisa aja tuh orang Madura, hari kiamat setengah hari katanya. Masya Allah. Nih nggak ada warung, nggak ada. Ada di situ, rumah juga nggak ada. Nih Badu di pelataran di Sohra. Tiba-tiba dilihat ada kemah, ada rumah. Katakanlah rumahnya ya sederhana dari kemah tersebut. Ketika ada rumah, dia datang ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang. Para jamaah sekalian akhirnya datang ke rumah, ada nenek-nenek. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata nenek-nenek. Rumahnya nggak ada perabotan, nggak ada makanan, nggak ada apa. Punya minuman nggak? Ada air nggak yang bisa diminum? Kami kehausan dari Mekah. Dibilang nggak ada, air nggak ada. Ada itu kambing. Kalau mau perah aja susunya. Dikasih kambing, ya sudah diperah susunya. Diperah susu kambing, diminum. Beres minum susu kambing, kenyang mereka bertiga semuanya. Perasaan ada yang kurang nih kalau belum makan. Nek, ada makanan kagak? Gak ada makanan apa-apa. Kalau kau mau, sembelih aja tuh kambing. Saya punya itu-itunya satu-satunya. Gak ada lagi yang lain. Kalau kamu mau sembelih, saya bikin bumbu katanya. Akhirnya disembelih, dikulitin. Nenek tadi bikin bumbu, dibikin kambing guling. Masya Allah, dimakan tuh daging kambing, enak banget. Lapar, habis, ditinggal berangkat. Saya ini orang Quraisy ya, nanti kalau ke Madinah datang ke rumah saya. Dibilang begitu, dipesenin. Kami dari suku Quraisy, kalau ke Madinah jangan lupa mampir. Berangkat mereka berhaji. Setelah berangkat, suaminya pulang, aki-aki. Ketika dia pulang, dia lihat kambing kagak ada. Kemana nih kambing? Nih ada bekas bakaran lagi. Kambing mana? Tadi ada orang Quraisy dari Mekah kehausan, dari Madinah maaf. Orang Madinah tadi datang bertiga kehausan. Dia bilang dia Quraisy. Terus ya saya suruh perah itu kambing susunya. Terus dia lapar, saya suruh sembelih, saya bikinin bumbu. Kamu percaya aja sama orang katanya. Jangan suka percaya sama orang. Habis gimana lagi? Dia lapar, saya bagi. Saya nggak punya apa-apa, saya punya kambing, bagi kambing. Masya Allah, waktu berlalu para jamaah sekalian. Waktu berlalu. Yang dia bela ini siapa? Yang dia kasih makan, kasih minum siapa? Keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu berlalu, krisis moneter berkepanjangan, bangkrut, banyak penyakit, musibah ya, sampai dia bangkrut, usahanya bangkrut. Suatu saat sedang jalan dia menuju ke Madinah, mampir ke Madinah, dia mau ada bisnis sedikit, mau usaha karena hidupnya susah dia di sana. Ketika di Madinah, Imam Hasan kalau tidak salah lagi duduk di depan rumah. Duduk di depan rumah, melihat nenek-nenek tadi lewat. Dia hampiri itu nenek-nenek. Nek, kenal gak sama saya, Nek? Siapa ya? Saya yang dulu bertiga sama saudara saya datang ke rumah nenek. Nenek kasih minum, suruh perah susu kambing. Kami lapar, nenek suruh sembelih itu kambing, nenek bikin bumbu, kami masak. Namanya nenek-nenek Pak, lupa. Ya sudah, nenek lupa, tapi saya nggak lupa katanya. Saya nggak lupa. Kemarin nenek sudah baik sama saya. Saya mau kasih hadiah buat nenek. Dikasih hadiahnya apa? Dikasih kambing 1000 ekor. Masya Allah. Suruh pembantunya bawa kambing 1000 ekor nih buat nenek ini. Karena gara-gara dia baik. Tuh lihat ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sayang sama keluarga Nabi, di dunia udah dibalas, belum di akhirat nih. Masya Allah. Kemudian nggak kurang lagi, dikasih duit berapa? 1000 dinar. Nih bapak-bapak nggak tahu harga 1000 dinar berapa. 1 dinar itu kepingan emas, koin emas beratnya 4 gram seperempat. Katakanlah 1000 dinar itu 5 miliar. Ada nggak orang mau sedekah 5 miliar kambing 1000? Ada nggak? Masya Allah, ini lihat ngasih nggak tanggung-tanggung. Ahlul baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ngasih begitu. Kata Imam Hasan apa? Pembantuku tolong bawa ke rumah adikku Husain.
dibawa ke rumah Sayyidina Husain. Nih Sayyidina Hasan bilang suruh bawa kemari, ini adalah nenek yang kita dulu pernah mampir katanya di rumahnya. Masya Allah, Imam Husain bilang, abang saya ngasih berapa? Katanya 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Sama, saya juga mau ngasih 1000 ekor kambing, 1000 dinar. Masya Allah, jadi berapa tuh? 2000 ekor kambing, 2000 dinar, 10 miliar tuh. Katanya bawa ke rumah Abdullah bin Ja'far. Dibawa ke rumah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far tanya, Imam Hasan dan Imam Husain kasih berapa? Seorang 1000 kambing dan 1000 dinar. Kalau saya enggak, saya mau kasih 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Untung saya belakangan katanya. Kalau saya duluanan, Hasan Husain bakal ngikut saya juga, berabe dia nyariin 2000 dinar. Masya Allah, tuh lihat orang kalau tulus Pak, ikhlas, bela siapa juga bakal luar biasa. Dia nggak pernah berharap pengen dapat kambing 4000, duit 4000 dinar, gak berharap, tapi Allah kasih dia menjadi orang yang kaya raya pada saat detik itu juga. Subhanallah, tuh lihat yang dia bela keluarganya Nabi Muhammad SAW. Belum lagi di akhirat yang bela keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang gak berhitungan dalam sedekah, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin setiap hari sedekah di rumah-rumah fakir miskin di Madinah. Setiap pagi kalau bangun tidur buka rumah, di depan pintu rumahnya sudah ada gandum, nggak ketahuan. Yang bagi Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Husain, nggak ada yang tahu kecuali ketika beliau wafat. Sudah beliau wafat baru ketahuan. Ketika dimandikan jenazahnya, ternyata di punggungnya nih bekas memikul benda berat. Dan setelah itu tidak pernah lagi ada yang bersedekah. Di rumah fakir miskin kota Madinah nggak ada lagi yang bagi. Ketahuan baru ini adalah Imamul Husain, Imam Ali Zainal Abidin, putranya Imam Husain. Yang pembantunya sendiri ketika pengen bawain gak dibagi. Pembantunya pengen bawain biar nggak berat nih majikannya. Jangan, ente kuat nggak bawa beban aneh ntar di akhirat. Tuh Masya Allah, ahlul baitnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka semuanya orang-orang yang Masya Allah, yang sejajar bersama Al-Quran. Oleh karena itu disebutkan oleh Imamul Haddad, walzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimkan kitabullah, ikuti sunnah Nabi, teladani mereka para salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu yang saleh. Niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada kalian. Dan ini Masya Allah, Ustadz Haji Ahmad orang yang paling Masya Allah, nggak gampang bisa mengumpulkan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak gampang ngumpulin para ulama, nggak gampang ngumpulin para ustadz kiai. Di sini kumpul para habaib, para ustadz, para kiai, para santri. Ini Masya Allah, karena kecintaannya beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengundang kita 40 hari wafat ibundanya dan haul ayahandanya. Insya Allah amalan semuanya ini bakal sampai kepada orang tuanya. Sampai nggak kira-kira? Nah, kita paham yang sampai, bahwasanya doa sampai buat ahlil kubur, ya. Jangan diacak-acak nanti. Ini ikut Habib nggak jauh dari kuburan katanya. Lah emang kita disuruh ingat kuburan, betul nggak? Disuruh ingat mati, ingat kuburan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirat. Kalau pengen ingat akhirat, ziarah kubur. Ini bilang ikut Habib main kuburan mulu. Ya kita bakal mati di kubur. Jangan keenakan hidup di dunia, mikirin bagaimana kita di akhirat. Insya Allah dengan kumpul kita di majelis maulid dan haul ini 40 hari daripada wafat ibundanya Ustadz Haji Ahmad, insya Allah kita menjadi berkah insya Allah. Dan amalan yang baik di sini, amalan yang begitu banyak. Baca maulid Nabi, baca yasin, tahlil, doa, zikir, bahkan ada tasmiyah tadi Masya Allah. Baik yang di tasmiyah, dipotong rambut bersama para habaib dan ulama, insya Allah jadi anak yang soleh, insya Allah diberkahi oleh Allah. Dan almarhumah insya Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Almarhum ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tidak dijadikan oleh Allah hufra min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka. Dan kita semuanya kalau sudah wafat, insya Allah Allah jadikan kuburan kita taman surga. Dan kelak di yaumil mahsyar dibangkitkan di bawah panji Nabi Muhammad. Kurang lebihnya saya minta maaf.
wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.